Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang membahas alur cerita film tentang tawuran sekolah, gangster, yakuza, peperangan dan film-film seru lainnya. Pada video kali ini saya akan lanjut membahas alur cerita Way to the House Husband, episode 10, dan buat kalian yang belum menonton episode sebelumnya, link videonya udah saya taruh di kolom deskripsi. Oke, tanpa banyak bacot di awal, langsung saja kita mulai videonya. Di episode sebelumnya, Miku dan Masa menjalankan sebuah rencana berpura-pura menculik Himawari agar Tatsu bisa menunjukkan rasa sayangnya kepada Himawari, namun Himawari malah beneran diculik. Alhasil Tatsu pun pergi ke daerah Soneyama, sesuai perintah dari orang misterius yang menculik Himawari. Di sisi lain bos Oshiroyama yang sebelumnya mengatakan kalau ia akan segera menghabisi seseorang, ia pun kembali dihampiri oleh Torajiro yang ternyata sudah memasang penyadap di bawah meja bos Oshiroyama. Hingga pada akhirnya Torajiro yang sudah mengetahui semua perkataan bos Oshiroyama, ia pun menduga kalau bos Oshiroyama ini adalah orang yang menculik Himawari. Namun di sini bos Oshiroyama menyangkal dugaan tersebut, karena secara tidak diduga yang sebenarnya terjadi adalah, ia hanya menelpon tukang pembasmi kecoa untuk menghabisi kecoa yang ada di markas Oshiroyama. Hingga pada akhirnya Torajiro yang sudah salah paham, ia pun membantai 3 anak buah Oshiroyama yang menantang dirinya. Sementara itu terlihat Miku dan Masa berusaha mengejar seorang Tatsu, yang sedang pergi menuju daerah Soneyama. Di sisi lain Tatsu yang sudah sampai di sebuah gudang tua, ia pun langsung coba menghampiri Himawari yang sedang duduk sendirian di sana. Namun saat Himawari menggelengkan kepalanya Tatsu pun langsung berhenti, dan ia pun menduga kalau ia sudah ditodong menggunakan senjata api dari kejauhan. Lantas Tatsu pun mengatakan kalau dirinya rela ditembak dan dibakar, demi menyelamatkan Himawari anaknya. Namun secara mengejutkan bos Tenjakukai dan Bu Ratna pun tiba-tiba saja muncul dari sana, yang dimana penculikan itu ternyata adalah rencana dari mereka berdua. Tidak lama kemudian Miku dan Masa pun sampai di sana, dan di saat itu juga mereka pun bingung, karena ada bos Tenjakukai dan juga Bu Ratna di sana. Bos Tenjakukai kemudian menceritakan kejadian yang sebenarnya, yang dimana saat ia dan Himawari berada di markas Tenjakukai, Himawari menceritakan kalau Miku dan Masa sedang ingin membuktikan rasa sayang Tatsu kepada dirinya, dan setelah mengetahui semuanya bos Tenjakukai pun berniat untuk menculik Himawari, tanpa sepengetahuan Miku dan juga Masa. Hingga pada akhirnya mereka semua pun bisa melihat perjuangan Tatsu yang sangat gigih mencari Himawari, hingga rela mengorbankan nyawanya sendiri demi menyelamatkan Himawari. Keluarga kecil itu pun akhirnya bisa kembali bersatu, dan mereka pun berpelukan layaknya keluarga bahagia. Kemudian cerita pun berlanjut, yang dimana di keesokan harinya Tatsu terlihat sedang tidak enak badan, dan ia pun segera membuat minuman khusus agar kondisinya segera membaik. Kemudian Miku yang mengetahui Tatsu sedang sakit, ia pun menyuruh Tatsu untuk meminum jus segala bahan makanan yang ada di kulkas, dan setelah Tatsu meminumnya, tenggorokan Tatsu pun menjadi sembuh, namun apesnya ia malah sakit perut. Alhasil di keesokan harinya Tatsu pergi ke dokter, untuk memeriksa kondisi tubuhnya. Kemudian saat Tatsu diperiksa, terlihat ia sangat ketakutan karena dirinya takut jarum suntik. Setelah Tatsu selesai diperiksa, terlihat di sana ada Bu Dewi yang melihat Tatsu baru saja keluar dari ruang pemeriksaan. Dan di saat itu juga Bu Dewi tidak sengaja mendengar perkataan dokter itu yang mengatakan, mungkin cuma tersisa 3 bulan lagi. Lantas ia pun sangat terkejut, dan ia pun menyimpulkan kalau umur Tatsu hanya tersisa 3 bulan saja. Dengan perasaan sedih kemudian Bu Dewi memberitahukan kabar buruk itu kepada Miku, dan Miku yang mendengar hal itu, ia pun sangat syok dan tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Dan kemudian Bu Dewi pun mulai memberitahukan tentang umur Tatsu yang hanya tersisa 3 bulan saja, kepada semua orang yang dekat dengan seorang Tatsu. Terlihat mereka semua pun sangat syok serta tidak menyangka, setelah mendengar kabar buruk tersebut. Sementara itu Miku yang sedang makan malam bersama Tatsu, terlihat ia sangat bersedih, karena orang yang ia sangat sayang sebentar lagi akan pergi meninggalkan dirinya.
Dan kemudian setelah makan malam selesai, ia pun menyuruh Tatsu untuk menuliskan beberapa hal yang sangat ingin Tatsu lakukan, sebagai hadiah dari Miku karena Tatsu sudah menjadi bapak rumah tangga yang baik. Kemudian di keesokan harinya, Miku dan juga orang-orang terdekat pun berkumpul dan menyusun sebuah rencana, untuk mewujudkan semua hal yang ingin Tatsu lakukan. Dengan perasaan sedih Miku juga sempat menceritakan, kalau Tatsu ini merupakan orang yang sangat baik, walaupun sering membuat kegaduhan. Miku memohon kepada mereka semua, agar bisa bekerja sama mewujudkan semua keinginan Tatsu, sebelum Tatsu meninggal dunia. Di keesokan harinya Miku mulai melakukan hal yang sangat ingin dilakukan oleh Tatsu, yaitu berkemah bersama keluarga tercinta. Terlihat mereka bersenang-senang di luar rumah, hingga barbekyuan seperti apa yang Tatsu inginkan. Namun saat mereka mulai barbekyuan, terlihat Miku memaksa agar dirinya saja yang memasak makanan itu, dan alhasil makanannya pun menjadi gosong karena apinya kebesaran. Lantas hal itu membuat Miku merasa bersedih, karena telah membuat semuanya berantakan. Miku! Kemudian keinginan Tatsu yang kedua adalah menjadi pelayan di kafe tempat Yukari bekerja. Terlihat di sana bos kafe sudah menerima Tatsu untuk bekerja di sana, sebagai pelayan dan juga juru masak di kafe tersebut. Tampak Yukari yang sangat kagum dengan Tatsu, dengan perasaan sedih ia pun memperhatikan Tatsu dari kejauhan, dan juga memfotonya untuk kenang-kenangan. Kemudian saat Tatsu menyajikan pesanan kepada polisi Dudung dan Maman beserta Gembul, terlihat mereka bertiga sangat bersedih, karena hidup Tatsu yang hanya 3 bulan saja. Saat kafe akan tutup, Yukari pun mengungkapkan kepada Tatsu kalau dirinya sangat mengagumi sosok Tatsu. Dan bahkan saat di perjalanan pulang, terlihat Yukari mengganti wallpaper foto HP-nya dengan wajah Tatsu. Kemudian keinginan Tatsu selanjutnya adalah pergi ke pemandian air panas. Terlihat di sana Gomblo sudah menyiapkan sebuah rencana, yang dimana ia membuka sebuah lotre yang berhadiah tiket pemandian air panas, dan saat Tatsu memainkan lotre itu Tatsu pun memenangkan tiket pemandian tersebut, yang dimana itu semua sudah disetting oleh si Gomblo agar Tatsu bisa menang dalam lotre tersebut. Tatsu, ojoseyo. Di malam harinya ia pun mengajak kelompok Tenjakukai untuk menginap di pemandian air panas, sekaligus menikmati berbagai macam fasilitas yang ada di sana. Setelah berendam di pemandian air panas tersebut, mereka semua pun menghabiskan malam mereka dengan bermain pingpong. Di malam harinya saat Tatsu sudah tertidur, bos Tenjakukai dan juga Bu Ratna merasa sangat bersedih, karena orang yang sudah mereka anggap sebagai anaknya sendiri umurnya sudah tidak akan lama lagi. Mereka berdua juga mengungkapkan, kalau Tatsu ini merupakan orang yang baik dan sangat setia kepada kelompok Tenjakukai saat masih menjadi Yakuza. Kemudian keinginan Tatsu selanjutnya adalah ingin menjadi Santa Claus. Berhubung sedang perayaan Natal Bu Dewi pun membuat acara perayaan Natal khusus anak kecil, dan Tatsu bertugas sebagai Santa Claus di acara tersebut. Terlihat di sana Tatsu bermain dan bersenang-senang dengan anak kecil yang ada di sana, untuk merayakan Natal bersama-sama. Kemudian setelah acara itu selesai, Bu Dewi masih tidak menyangka kalau orang sebaik Tatsu akan berpulang lebih cepat. Kemudian di perjalanan pulang, Tatsu mengajak Masa untuk makan malam bersama. Namun dengan berat hati Masa menolak ajakan Tatsu tersebut, karena Masa ingin Tatsu menghabiskan malam Natal yang tersisa dengan keluarganya. Akan tetapi Tatsu mengatakan, kalau dirinya sudah menganggap Masa sebagai keluarganya sendiri, dan di saat itu juga Masa pun menangis sejadinya. Tidak lama kemudian Torajiro pun datang ke sana, dan memberikan krepes spesial yang ia buat hanya untuk Tatsu. Dengan perasaan sedih Masa kemudian berterima kasih dengan sangat kepada Tatsu, karena Tatsu telah menjadi panutan di dalam hidupnya. Sesampainya Tatsu di rumah, ia pun makan malam bersama Miku dan juga Himawari, sambil merayakan malam Natal yang indah. Miku juga memberikan hadiah pisau dapur kepada Tatsu, dan Tatsu pun terlihat sangat senang dengan hadiah tersebut. Hingga pada akhirnya keluarga kecil itu pun menghabiskan malam Natalnya bersama-sama, sambil menyantap hidangan lezat buatan Tatsu. Setelah makan malam selesai, terlihat Miku sedang galau di halaman belakang, sambil memikirkan masa-masa indahnya bersama Tatsu. Miku tidak menyangka, kalau orang yang sangat ia sayangi sebentar lagi akan pergi meninggalkan dirinya untuk selama-lamanya. Kemudian Tatsu pun datang ke sana, dan menyajikan coklat panas untuk Miku,
dan mereka berdua pun mulai mengobrol. Pada perbincangan yang hangat itu, Miku berterima kasih kepada Tatsu, karena Tatsu selalu berada di sampingnya baik susah maupun senang. Miku juga berterima kasih, karena Tatsu sudah menyayangi Himawari sebagai anak kandungnya sendiri. Kemudian Tatsu memberikan sebuah kue kepada Miku, yang dimana kue itu ternyata dari dokter yang sempat Tatsu tolak, dan karena kadaluarsanya cuma tersisa 3 bulan saja, akhirnya dokter itu buru-buru memberikan kue itu kepada Tatsu. Sementara Bu Ratna yang kebetulan ada di sana, ia pun salah mengira kalau umur Tatsu hanya tersisa 3 bulan lagi, padahal itu adalah kadaluarsa dari kue tersebut. Dan untuk kesehatan Tatsu sendiri ia sama sekali tidak mengalami penyakit yang serius dan sudah sembuh total. Miku yang mendengar fakta itu ia pun menjadi sangat senang, dan menyuruh Tatsu agar jangan pernah meninggalkan dirinya. Tidak lama kemudian Himawari yang juga mendengar kalau Tatsu tidak kenapa-napa, ia pun langsung memeluk Tatsu saat itu juga. Kemudian di keesokan harinya Tatsu yang sudah mengetahui kalau banyak orang yang telah salah paham dengan kondisi dirinya, ia pun mengundang semua orang terdekatnya untuk hadir di suatu tempat. Sementara Torajiro yang juga mendapat undangan itu, ia memutuskan tidak memenuhi undangan Tatsu tersebut, karena ia sedang sibuk berjualan krepes. Pada acara itu Tatsu meminta maaf pada mereka semua, atas kesalahpahaman yang telah terjadi, dan Tatsu juga berterima kasih karena mereka semua telah peduli kepada dirinya. Film ini pun ditutup dengan kata-kata Tatsu, yang memberikan semangat pada kita semua untuk terus bekerja keras. Dan film Way to the House Husband pun tamat.